Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Mirda Haliana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan ke-14. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih akan lanjut membahas mengenai menulis karya ilmiah bagian yang kedua. Ya, langsung saja kita ke pembelajarannya. Pada pertemuan yang ke-13 kemarin, kita telah belajar mengenai definisi, ciri-ciri, serta jenis-jenis dari karya ilmiah. Di bagian kedua, kita akan belajar mengenai tahapan. Tahapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama ialah pencarian fakta atau informasi atau masalah, gagasan atau isu. Yang kedua, pencarian solusi yang mungkin terhadap permasalahan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis secara objektif dan mendalam berdasarkan teori dan metode yang baku. Yang kelima, pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Yang keenam, penyajian tulisan atau laporan. Ya, tadi tahapan-tahapan inti ya dari dalam penulisan karya ilmiah. Jadi yang pertama harus kita cari adalah fakta, informasi, kira-kira hal apa yang ingin kita buat dalam karya ilmiah, apa yang ingin kita tuangkan. Nah, dan setelah mencari informasi, kita harus tahu nanti mengakhiri ya, cara menyelesaikan atau mengakhiri karya tulis yang kita buat itu seperti apa. Lalu data-datanya apakah ada, sudah tersedia, atau harus perlu dicari atau digali, dan langkah-langkah selanjutnya. Kegunaan literatur ya. Dalam menulis karya ilmiah, kita perlu yang namanya literatur untuk menjadi sumber bacaan dari masalah yang kita temukan. Ya. Yang pertama, kegunaannya adalah mengetahui perkembangan ilmu. Yang kedua, menemukan ide baru. Yang ketiga, memilih desain riset dan metode yang akan digunakan. Yang keempat, menghindari duplikasi dan plagiasi. Yang kelima, membandingkan dengan karya terdahulu. Jadi kegunaan literatur itu banyak sekali ya. Selain untuk menambah pengetahuan, itu juga mengetahui perkembangan ilmu. Jadi kira-kira bisa menjadi pembanding juga dengan karya yang kita buat. Seperti itu. Selanjutnya, sistematika penulisan. Oke. Dalam menulis karya ilmiah, kita perlu sistematika penulisannya seperti apa. Jadi struktur penulisan karya ilmiah itu seperti apa sih? Nah, saat ini terbagi menjadi dua ya. Ada penulisan yang berdasarkan, yang bersumber dari hasil penelitian, ada yang bersumber dari non-penelitian. Jika penulisan karya ilmiah kita bersumber dari hasil penelitian, maka sistematika penulisannya ialah judul, abstrak, pendahuluan, latar belakang, landasan teori, tujuan penelitian, pemecahan masalah, lalu metode penelitian, hasil penelitian, temuan dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Sedangkan jika penelitian kita atau karya ilmiah kita bersumber dari non-penelitian, sistematikanya lebih singkat, lebih ringkas, lebih sederhana, yaitu hanya judul, abstrak, pendahuluan atau latar belakang, isi, kajian literatur dan pembahasan, penutup, penutup ini bisa berisi kesimpulan ya, lalu ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Mari kita bedah satu persatu. Penentuan judul. Dalam menentukan judul karya ilmiah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, judul itu sebaiknya yang singkat ya, lalu mampu menggambarkan isi artikel, deskriptif dan informatif. Dan yang terakhir ini yang menurut saya juga penting ya, sebaiknya dipikirkan dan ditetapkan setelah karya selesai. Karena apa? Agar judul yang kita buat itu tidak melenceng dari isi.
Ketika judul sudah ditentukan di awal, biasanya agak melenceng nih, agak tidak sesuai dengan isi yang dibuat. Tapi ketika karya yang sudah dibuat, kita sudah tahu gambaran besar karya yang kita buat itu seperti apa. Nah, baru tentukanlah judul yang tepat dan menarik ya. Selanjutnya, abstrak dan kata kunci. Nah, abstrak sendiri merupakan ringkasan dari keseluruhan isi karya, dan abstrak ini harus menarik. Sudah kita bahas ya di pertemuan ini, sebelum ini dan sebelum yang kemarin juga, abstrak itu apa. Nah, ini secara singkatnya, mengingatkan kembali. Jadi abstrak ini isinya meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Berkisar antara 100 sampai 200 kata, tergantung selingkung yang digunakan. Biasanya ditutup dengan beberapa kata kunci. Nah, kata kunci ini sebaiknya menggambarkan aspek masalah yang diteliti. Kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci dalam sebuah abstrak ya. Dengan setiap kata kunci tidak lebih dari 3 frasa. Bukan singkatan ditulis dengan huruf kecil tanpa ditebalkan. Jadi tulis biasa saja gitu, tanpa bukan nggak pakai singkatan. Terus eh, tidak ditebalkan, tidak menggunakan huruf kapital, ditulis dengan huruf kecil biasa. Selanjutnya, pendahuluan. Ya, di pendahuluan ini memuat penelitian terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian terkini, sehingga tampil perbedaan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan saat ini atau yang diharapkan. Dengan demikian, dapat terlihat jelas kontribusi dari penelitian yang dihasilkan. Seperti itu. Lalu mulailah dengan mengkaji pustaka terkini dan padukan permasalahannya. Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung gagasan dan argumentasi penulis. Jadi bukan tidak penting ya penelitian terdahulu ini sangat penting karena menentukan dan mendukung penelitian penulis saat ini. Selanjutnya, untuk menulis paragraf yang baik, jangan mengutip pustaka sebagai kalimat utama, tetapi ungkapkan gagasan pribadi terlebih dahulu sebagai kalimat utama. Sebaiknya pendahuluan ini memuat fakta, teori, dan opini. Selanjutnya, metode penelitian. Oke, dalam metode penelitian ini berisi bagaimana penelitian dilaksanakan, dari mana dan dengan cara apa data diperoleh. Lalu cantumkan juga populasi dan sampel, waktu pelaksanaan, objek dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian sendiri merupakan bagian inti karya tulis ilmiah yang kita tulis. Menyajikan hasil penelitian sesuai dengan judulnya, menggunakan kalimat sederhana, lugas, dan jelas. Penyajian data sederhana bisa kita menggunakan tabel, tapi jika datanya lebih rumit bisa menggunakan grafik. Lalu sajikan dimulai dari hasil utama diikuti hasil pendukung. Selanjutnya, pembahasan. Dalam pembahasan ini berisi penjelasan dari hasil dan implikasinya untuk kajian di masa depan. Hubungkan hasilnya dengan pertanyaan yang diajukan di bagian pendahuluan. Pembahasan sendiri merupakan diskusi dari hasil penelitian, apakah hasil penelitian sesuai dengan tujuan atau teori atau tidak. Nah, pembahasan sendiri mempunyai alur yang sistematis. Memang di awal tadi ya, di awal tadi ciri-ciri dari karya ilmiah adalah mempunyai alur yang sistematis. Nah, begitupun dalam pembahasan maupun struktur lainnya. Jangan membahas suatu aspek secara berulang-ulang. Jadi kalau sudah dijelaskan, ya sudah cukup di atas. Jadi sistematis, di atas membahas tentang apa, di bawah tentang apa. Gitu. Jangan diulang terus. Itu akan membuat pembaca bosan. Lalu sarikan pendapat atau hasil penelitian orang lain yang dijadikan bahan pembanding dengan bahasa sendiri.
bermuara pada suatu titik yang mendukung kesimpulan. Jadi pembahasan ini akhirnya nanti bermuara pada satu titik yang mendukung kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan, menyajikan ringkasan dari uraian hasil dan pembahasan. Untuk menghindari spekulasi, sebaiknya berdasarkan fakta yang ditemukan dalam hasil dan pembahasan. Dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Dapat memuat implikasi dari temuan penelitian, tidak perlu sistem nomor atau butir-butir. Jadi di kesimpulan ini ya menyajikan ringkasan ya dari uraian hasil dan pembahasan, terus tidak dalam penulisannya tidak perlu pakai nomor atau butir-butir. Tulis aja dalam bentuk paragraf. Lalu saran ini dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. Nah, lalu harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Isi. Nah, ini jika pembahasan atau sumber karya ilmiah kita berasal dari non-penelitian, isinya urutan masalah yang dibahas, analisis dari interpretasi, ilustrasi atau contoh, tabel, gambar atau grafik jika ada. Di sini juga bukan hanya dari non-penelitian ya, dari penelitian juga perlu adanya urutan masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi itu sangat perlu. Lalu daftar pustaka. Sudah kita pelajari juga ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Daftar pustaka ini sekedar mengingatkan kembali. Pustaka yang dimasukkan adalah sesuai yang diacu dalam naskah artikel. Jadi jangan sampai yang ditulis dalam naskah artikel ada, tapi ternyata di daftar pustaka tidak ada. Atau sebaliknya, di daftar pustaka ada, tetapi di naskah artikelnya tidak ada. Nah, itu bisa menjadi masalah. Acuan harus relevan, mutakhir, dan dari acuan primer seperti makalah, artikel jurnal. Lalu pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan. Jadi kalau pernyataan-pernyataan umum gitu ya, hasil kesimpulan dari banyaknya pendapat tidak perlu rujukan. Pilihan literatur primer dan mutakhir yang terbit sekurang-kurangnya dalam 5-10 tahun terakhir, bergantung pesatnya kemajuan bidang ilmu gitu. Jadi maksimal yang kita rujuk itu 10 tahun terakhir lah. Jangan sampai yang tahun 90-an masih dirujuk karena itu pasti sudah berkembang gitu. Atau malah sudah tidak berlaku lagi buku-buku yang terbitan dulu. Tapi jika karya ilmiah kita merupakan pembanding gitu ya, karya dulu dan karya sekarang, berarti itu sangat dibutuhkan. Sekali lagi tergantung dengan pembahasan kalian masing-masing. Lalu perbandingan antara literatur primer dan sekunder sebaiknya lebih dari 80%. Jadi lebih banyak yang primer ya daripada yang sekundernya. Hati-hati menggunakan acuan dari internet yang tidak jelas seperti saya tidak berkata bahwa dari internet itu tidak jelas ya, tapi dipilah dan dipilih kira-kira yang mana yang sumbernya jelas, mana yang hanya pendapat pribadi. Nah, itu sangat diperhatikan. Nah, sumber informasi ilmiah itu seperti apa sih? Literatur primer itu yang seperti apa? Sekunder itu seperti apa? Tersier itu seperti apa? Silakan bisa dilihat ya. Contoh literatur primer, contohnya ada artikel jurnal, prosiding, tesis, disertasi, laporan buku, bunga rampai. Laporan sampai laporan ya. Jadi literatur sekunder, contohnya buku, bunga rampai. Literatur tersier, ada abstrak, indeks, ensiklopedia, dan kamus. Tuh, nah ini jenis-jenis dari contoh dan jenis sumber informasi ilmiah bisa kalian lihat dan cari. Jadi kalau mau cari literatur mengenai
penelitian kalian atau karya ilmiah yang akan kalian buat, silahkan bisa dirujuk. Utamakan yang primer dulu ya. Bisa dicari artikel jurnal, proceeding sidang atau seminar, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi pembahasan kita bagian kedua dari menulis karya ilmiah ya. Sebenarnya kita telah banyak ya mendapat pengetahuan, informasi, dan pengalaman di bidang kita masing-masing gitu. Uh, untuk menulis karya ilmiah, hanya saja dalam menulis karya ilmiah itu perlu yang namanya dorongan yang kuat dari dalam diri untuk memulai menulis. Seperti itu. Untuk memanfaatkan pikiran kita dalam tulisan-tulisan yang sekiranya berguna untuk masa mendatang atau masyarakat atau teman-teman kita gitu. Penting itu tadi ya. Teori-teori itu akan berhasil jika kita punya kemauan untuk menerapkan atau mempraktekkan teori-teori yang sudah didapat. Ya, semoga dari pertemuan kita kali ini, teman-teman semua mendapat ilmu. Jika pun dirasa kurang, silahkan cari sumber lain yang sejenis ya. Tadi sumber-sumber primer yang bisa mendukung pengetahuan teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.